Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebelumnya kita berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, dibuka buku pembelajarannya tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bawa buku semua kan? Hadir semua? Alhamdulillah. Yuk dibuka bukunya. Sudah? Sudah, Pak. Judulnya hari ini tentang perkembangan kebudayaan Islam dinasti Bani Umayyah. Ada yang tahu perkembangan Islam pada zaman dinasti Bani Umayyah? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, di sini kalau belum tahu, sini Bapak akan jelaskan. Jelaskan tentang sedikit perkembangan pada zaman Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Didengar ya, anak-anak. Beberapa langkah perkembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain yang pertama administrasi pemerintahan, yang kedua bidang sosial kemasyarakatan, yang ketiga bidang seni budaya, yang keempat bidang ekonomi, yang kelima pendidikan, yang keenam bidang politik dan militer. Selanjutnya ada para tokoh dan perannya pada dinasti Umayyah, yaitu ada bidang ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini terbagi menjadi 3. Tokoh-tokohnya, tokoh sufinya yang pertama antara lain Sa'id bin Musayyab, yang kedua Hasan al-Basri, yang ketiga Sufyan at-Tasawuri. Yang selanjutnya ilmu bahasa dan sastra. Selanjutnya ilmu sejarah dan geografi. Yang selanjutnya ilmu kedokteran. Itu Bapak sudah sebutkan dan Bapak jelaskan kembali. Dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah apa? Pengembangan yang dilakukan oleh para khalifah. Dengar ya. Diulang lagi, pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, dan pendidikan politik militer. Di bidang administrasi pemerintahan, dinasti Bani Umayyah melakukan perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki.
membangun sistem pemerintahan sentralitik dengan membagi pemerintahan ke beberapa wilayah untuk memperlancar hubungan antar wilayah dibentuk beberapa pemerintahan. Di bidang sosial masyarakat, dinasti Bani Umayyah mendirikan panti sosial dan membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu Arab dan Mawali. Mawali ini non-Arab ya. Serta mengeluarkan peraturan-peraturan membangun instruksi sebagai saran pendukung. Selanjutnya, itu di bidang seni budaya. Dinasti Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mata uang, membangun infrastruktur seperti gudang, pabrik, irigasi pertanian, pusat ilmu dan adab. Yang selanjutnya bidang ekonomi, dinasti Bani Umayyah mengoptimalkan pengelolaan zakat di Baitul Mal. Selanjutnya di bidang politik militer, dinasti Bani Umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yaitu An-Nizam, Al-Siyasi dan Nizam Al-Mali. Selanjutnya dinasti Bani Umayyah memiliki perhatian di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya peran para khalifah mengembangkan ilmu-ilmu agama sangat besar, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan gubernur para ulama untuk mengumpulkan hadis. Dan selanjutnya pada masa Bani Umayyah muncul ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai ahli hadis, Sa'id bin Jubair sebagai ahli tafsir, Surya bin Harits sebagai ahli fikih, Sa'id bin Musayyab dan Hasan Basri sebagai ahli tasawuf. Subaihi sebagai ahli bahasa, Ubaid bin Surai sebagai ahli sejarah, dan Haris bin Hilda dan Nazhar putranya sebagai dokter. Nah, di sini Bapak akan tanyain kepada anak-anak sekalian, apa yang kalian pahami yang dengan materi Bapak yang sudah saya sampaikan. Yuk, Dwi, apa yang kamu pahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Saya akan menjelaskan pada masa Bani Umayyah muncul ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai ahli hadis, Sa'id bin Jubair sebagai ahli tafsir, Surya bin Harits sebagai ahli fikih, Sa'id bin Musayyab dan Hasan Basri sebagai ahli tasawuf, Subawaihi sebagai ahli bahasa, Ubaid bin Syariah sebagai ahli sejarah, dan Harits bin Hilda dan Nazar putranya sebagai dokter. Ya, bagus, baik sekali. Jadi pada masa Bani Umayyah ini muncul ulama besar. Jadi sampai sekarang kita bangga dong sejarah kebudayaan Islam kita ini. Jadi bangga dong jadi orang Islam. Kenapa kok bangga? Karena di sini sudah dijelaskan dan sudah ada sejarahnya. Munculnya ahli tasawuf, ahli sejarah, ahli bahasa, ahli fikih, ahli hadis, ahli dokter. Ini
semuanya berasal dari orang Islam, dan sejarah kebudayaan Islam ini dari masa Bani Umayyah. Ya, paham ya, Dwi? Ya, selanjutnya Aji, apa yang kamu pahami tentang materi yang Bapak saya sampaikan? Di kemajuan Islam tersebut, Pak. Ya, coba apa itu? Didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh para khalifah di dinasti Bani Umayyah. Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, dan pendidikan politik militer, Pak. Oh ya, baik, bagus itu. Nah, di sini Bapak jelaskan lagi. Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintahan yang pertama, yang kedua sosial kemasyarakatan, yang ketiga ekonomi, yang keempat seni budaya, dan pendidikan dan politik militer. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang di bidang administrasi pemerintahan itu dinasti Bani Umayyah melakukan perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki. Selanjutnya di bidang sosial kemasyarakatan, dinasti Bani Umayyah mendirikan panti sosial dan membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu Arab dan Mawali. Mawali ini non-Arab. Dan selanjutnya di bidang seni budaya, dinasti Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mata uang, membangun infrastruktur seperti gedung, pabrik. Nah, di bidang ekonomi, dinasti Bani Umayyah mengoptimalkan pengelolaan zakat di Baitul Mal. Di bidang politik dan militer, dinasti Bani Umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu An-Nizam, Al-Sisasi, Nizam Al-Mali, Nizam Idari, Nizam Qadi, Nizam Harbi, serta kebijakan militer. Paham ya, Haji? Apa? Nah, kalau sudah paham semuanya, coba buka buku PR-nya. Ini Bapak kasih PR untuk anak-anak. Ya, Pak. Ya, PR ini pekerjaan rumah. Jangan besok kalau ada pelajaran Bapak dikerjakan di sekolah. Itu namanya PS, pekerjaan sekolah. Paham? Apa? Tuh, uji kompetensi. Bawahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah pengembangan administrasi pemerintahan di masa dinasti Bani Umayyah. Itu yang soal nomor pertama. Paham? Sudah? Yang kedua, sebutkan 6 ahli hadis dan karyanya yang terkenal sampai sekarang. Sudah? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh dinasti Umayyah dalam mengembangkan bidang pendidikan? Yang keempat, sebutkan faktor-faktor perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada zaman dinasti Umayyah. Yang kelima, jelaskan alasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Sudah, 5 saja, nanti pada nggak dikerjain. Orang 2 aja kan nggak dikerjain. Paham? Ya, tutup bukunya. Tutup bukunya, sudah. Pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Semoga
ilmunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan para tokoh itu menjadi panutan di kehidupan kita, ya anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.